Orang ini sangat tampan sehingga orang yang melihatnya akan mati kagum. Bayi ini baru saja lahir. Membuat 3 bidan meninggal karena ketampanannya. Itu tidak salah, itu karena kecantikan mutlak bocah itu. Tapi mati, saya sangat kuat ketika saya masih muda. Setelah tumbuh dewasa, itu bahkan lebih menakutkan. Karena untuk menghindari merugikan orang lain, orang tuanya hanya bisa menggunakan kain kasa untuk menutupi wajahnya. Bertahun-tahun kemudian, pria bernama Max ini telah dewasa. Sekali lagi, karena saya sangat tampan, saya merasa sedih. Orang tuanya mau tidak mau membawanya ke psikiater. Setelah mendengar hasilnya, dokter tidak percaya. Dia merasa bahwa Max menderita delusi, dan menyuruhnya untuk memiliki keberanian untuk melepas kain dari wajahnya. Max melakukan apa yang dia katakan. Ya Tuhan, polisi yang datang ke sini sudah akrab dengan ini ketika mereka mendengar berita itu. Dan Max hanya ingin menjalani kehidupan orang normal. Dia ingin mengubah hidupnya, melihat batu bata di tanah. Dalam hati Max muncul sebuah ide. Dia menemukan sahabatnya dan beri dia batu bata. Biarkan dia memukul wajahku dengan batu bata. Dan tidak setuju, karena terakhir kali saya menggunakan palu untuk menghancurkannya. Tapi Max masih setampan dulu. Jadi dia sengaja menjatuhkan ponsel dan atas permintaan maafnya, membantu Max mengenal seorang gadis. Secara kebetulan bertemu dengan mantan pacar gadis itu lagi. Dia melihat penampilan Max ini, baru saja menyuruh Max melepas kainnya. Pasti mukanya jelek, itu sebabnya saya harus membalutnya seperti ini. Dia ingin Max melepasnya untuk dilihatnya. Jangan mati. Max tidak berniat memperhatikannya. Dia ingin pergi, tapi dia tidak mau menyerah begitu saja pada Max. Dia menekan kepala Max ke bawah di atas meja untuk mempermalukannya. Tidak sampai seseorang datang untuk menghentikan Anda berhenti. Max tidak menolaknya sama sekali. Membuat gadis itu sangat kecewa. Tapi dia tidak tahu itu. Ketampanan Max telah menyakiti banyak orang. Jadi dia tidak ingin lebih banyak korban. Singkatnya, kencan pertama Max dalam hidup gagal. Ketika menjadi tampan menjadi masalah. Pengalaman macam apa itu? Masing-masing melihat kecantikan Max yang menakjubkan. Semua orang akan terbunuh oleh kecantikan itu. Menjadi tampan juga merupakan kejahatan. Lalu dia penjahat keji, tapi pria yang tampan. Gagal pada kencan pertama lagi. Dia datang ke jembatan, ingin mengakhiri hidupku yang penuh dosa. Seorang gadis melihat ini dan datang untuk menghiburnya. Tidak ada kesulitan yang tidak bisa diatasi. Tapi hanya ada satu kehidupan. Nama gadis ini adalah Alex. Karena untuk menasihati Max, Alex membawanya ke panti jompo, mengunjungi neneknya. Di sini, untuk pertama kalinya, dia tidak merasakan tatapan aneh semua orang padanya. Makan sarapan manis, minum teh soretra, mendengarkan orang asing yang bermaksud baik. Ini membuat Max kesepian untuk waktu yang lama. Rasakan kegembiraan yang belum pernah ada sebelumnya. Dia menyukai perasaan ini. Sejak saat itu, keduanya menjadi teman. 2 orang bolos sekolah bersama, berjalan bersama. Mereka membeli sekantong besar permen, lalu tuangkan semuanya ke dalam bak mandi. 2 orang duduk di lautan permen. Ungkapkan mimpimu. Pada akhirnya, Max tidak bisa tidak menceritakan rahasianya. Alex tidak menyadarinya. Dia bilang dia juga punya kekuatan super. Detak jantungnya tidak bisa terlalu cepat. Jika tidak, Anda harus mati. Sepertinya mereka semua sedang dipermainkan oleh takdir. Saat jalan-jalan di pinggiran kota, Alex melihat Max dengan hati-hati membantunya membalut lukanya. Monitor detak jantung Alex menyala. Ternyata itu adalah perasaan getaran. Keduanya memiliki perasaan yang baik satu sama lain. Setelah bersama untuk waktu yang lama, perasaan juga berkembang secara alami. Di rumah Max, Alex ingin bisa melihat wajah orang yang dia cintai sebelum dia meninggal. Tapi pada akhirnya hanya melepas kacamatanya. 2 orang dengan 4 mata saling memandang. Pada saat ini, orang tua Max kembali. Mereka sedikit terkejut, karena ini pertama kalinya cowok punya pacar. Pria ini berwajah bidadari. Terlepas dari apakah Anda muda atau tua, lihat saja wajahnya. Aku akan tersenyum dan pergi ke surga. Tapi dia tidak berani membiarkan pacarnya. Lihat wajahku dengan jelas. Aku hanya bisa menutupi matanya, biarkan dia menyentuh wajahku dengan tangannya. Dia lebih suka tidak pernah memiliki ini. Sebagai imbalan atas kesehatan pacarnya Alex. Penyakit Alex semakin parah. Dia belum pernah ke prom sejak dia masih kecil. Jadi saya ingin Max bergabung dengan saya sekali. Masih dengan serius menyiapkan topeng untuk Max. Alex di prom sangat senang. Tapi hatinya sudah tidak tahan lagi. Dia menggunakan alasan untuk pergi. Max kebetulan bertemu sahabatnya dan pacarnya. Pada saat ini, pria yang menggertak Max beberapa hari yang lalu sedang berjalan-jalan. Dia mendorong dan pergi. Kemudian memeluk Max, mengulurkan tangannya dan melepas topeng Max. Sayangnya, pacar Dan ada di depannya. Max dibawa pergi oleh polisi.
Dia hanya bisa menatap kosong pada Alex yang koma. Dimuat ke ambulans. Max setelah ditebus. Hal pertama yang dia lakukan adalah pergi ke rumah sakit. Saat ini kesehatan Alex sangat lemah. Dia ingin di akhir hidupnya. Wajah Max bisa dilihat, tapi Max tidak ingin menyakitinya. Dia berbalik untuk meninggalkan rumah sakit. Setelah pulang, Max mengambil batu bata lagi. Pukul wajahku dengan sekuat tenaga. Tidak sampai orang tuanya menghentikannya, dia berhenti. Tapi ini masih tidak berhasil. Dia pergi ke pemakaman pacarnya dan permintaan maaf yang tulus. Katakan itu semua salahmu, dan tidak hanya tidak menyalahkannya. Sebaliknya, dia mengatakan bahwa Max tidak boleh bersembunyi di sini. Aku kehilangan kesempatan terakhirku untuk mengucapkan selamat tinggal. Kamu akan menyesalinya seumur hidupmu. Jadi, Max pergi ke rumah sakit lagi. Kali ini dia setuju untuk melepas kain di wajahnya. Dia juga diranjang rumah sakit. Alex yang berbaring di sebelahnya membuka matanya. Ini membuat Max gelisah dan meneteskan air mata. Alex tidak mati, tetapi pada saat ini, penyakit jantung Alex kambuh. Pada akhirnya, masih tidak bisa hidup. Akhir dari cerita, Max akhirnya berhenti berpikir. Hidup baginya adalah hukuman lain. Ada banyak orang yang ingin bertemu dengannya agar bisa pergi tanpa rasa sakit. Setiap pasien menderita penyakit, semua orang akan tersenyum dan pergi ke surga. Jadi, seperti apa wajah peri yang dia miliki? Saya juga ingin mencobanya. Film ini berjudul Look, Start, Kill. Jika Anda tertarik, periksalah. Baiklah, review film berakhir di sini. Sampai jumpa semuanya.